orang Islam aja ngebela keberadaan Israel kok. Ya, Bahwa itu Abu sebenarnya Janda, Palestina gitu. ya, bahwa Palestina itu siapa orang Islamnya, tunjukin videonya Abu Janda. Lah, Aduh. Emang abang nggak sayang sama kakak? sayang. Enggak. Tapi ini lebih sayang Dia sayang sama istrinya. Iya. karena dia numpang rumahnya istri. Buset. Benar. Oke, ketemu lagi dengan Seminot Slimboy dan Rindra dan Antara di Talk of Life. Luar biasa, sudah tepuk tangan lu, tepuk tangan. Hari ini gua didatengin. Enggak, satu aja dari kalian buat masalah ya, apalagi dua kan. Tapi kalau gua tanya ChatGPT, justru fungsi Rindra di podcast ini tuh untuk ngontrol gua. Oh gitu. Jadi Aku bagian ini apa nyapu. Jadi pembuat masalah nyapu. padahal ini juga buat masalah di channel lain. Udah biasa menyapu Pak Prabowo apa kalau kayak gini kan mudah. Gini Pak Asep mah masih muda lah. Jadi sampai hari ini tuh masih banyak ya, bahkan keluarga-keluarga Batak juga. Lu tuh deket ya sama Kementerian Kegelapan ya? Dia tuh serius atau enggak? Ya udah tanya aja nanti kalau Pada nggak percaya loh, saya udah bilang saya serius. Dia antinya Illuminati. Iya. Gitu-gitu anak UI loh. Woi, pakai anak gitu-gitu. Kenapa ya? Memangnya kenapa? Harus dijelaskan UI-nya ya. Gitu-gitu anak UI gitu loh. Lebih tinggi UI atau ITB? Hah? Kalau dalam teknologi ITB. Dalam teknologi ITB. ITB ya. Iya. Tapi katanya kami itu kan, gua sekarang jadi komedian, podcaster, Joko Anwar jadi ITB juga, filmmaker. Jadi kami itu bisa semuanya kecuali teknologi. Sama penjelasan Bung Rin soal tentara dan ini ya, polisi ya. Iya, gimana? Bisa semuanya kecuali soal keamanan dan Iya, pertahanan. itu sama. Makanya Indonesia gini-gini aja, yang fokus keamanan nggak bisa, yang fokus teknologi juga nggak jelas. Iya. Pokoknya semuanya yang penting ke sawah, balik ke sawah. Kita ini sampai lupa nih. Iya. Kita kehadiran Bung Ferry Amsari. Ya, banyak sekali sebenarnya titel positif yang disematkan ke beliau. Salah satunya adalah pesugihan podcast politik. Iya. Jadi next Carlosnya di podcast politik Iya, beliau. betul. Ya, kalau di kuliner kan next Carlos katanya kalau baru datang ke Langsung rame. Langsung rame. Ini. Podcast politik juga ya, Talk of Life ini sedikit banyak podcast politik anti rezim lah. Kan saya penyeimbangnya. Iya. Penyeimbangnya. Ada penyeimbang. Jadi mudah-mudahan karena ini sekalian kita mau cuci tangan juga, karena di episode sebelumnya kami ngundang Coki tuh banyak diserang gitu. Jadi abis Dandi Laksono ya, musuh rezim ke Coki gitu. Ini nggak jelas nih katanya podcast ini. Iya. Padahal kan podcast kan bukan penyamaan persepsi juga. Iya. Cuman Namanya aja Talk of Life. Iya, berdiskusi dengan siapapun. Kalau anjing bisa ngomong ya gue ajak ngomong yuk. Berarti Coki anjing. Aduh pas. Baru mulai bang. Ya, apa kita mulai dengan kata-kata pewawancara yang basi? Selanjutnya mau apa ini? Oh iya. What's next? Kegiatan lagi apa nih? Udah. Lagi buat keributan dengan Bung Rin dan Bang Sam. Iya. Keributan ya? Kita tuh nggak sengaja tuh Keributan yang positif. Iya benar. Kita tuh nggak sengaja tuh jadi trio ya dari awal tahun. Oh iya benar ya. Selalu sepaket kalau mamanya bikin offline tuh ada terus bertiga. Iya. Bapak berdua adalah andalan saya. Kalau podcast Auriga kehilangan tamu. Oh berarti kalau kita dihubunginnya tiba-tiba tuh cadangan kita pasang. Cadangan kita. Ya, begitu. Ya. Oke. Ini temanya agak susah. Ya orang ini aja masuk tuh. Jadi seolah-olah kayak lu di Rakyat Bersuara lah ya. Udah Ferry gitu. Jadi Aiman tuh siapa ya? Udah Ferry. Sama Ahmad Kozinudin. Beda nih emang rezekinya Ferry I am sorry nih. Beda nih. Rezekinya bagus. Aduh, batuk mulu nih. Ya, Tapi ngomong-ngomong ke Rakyat Bersuara udah nggak mau ya? Aduh, bukan nggak mau, tapi lebih Udah ketin. Ya, bukan tidak mau, tapi lebih
diancam istri ya. Oh gitu. Oh, udah nggak usah Ngapain lah. kesana? Jadi sayang istri juga Iya. ya. Oh iyalah bang. Emang abang nggak sayang sama kakak? Sayang. Ah, Tapi ini lebih sayang. Oh, dia sayang sama istrinya. iya. Karena dia numpang rumahnya istri. Benar. Gue juga kalau gitu, wah rumahnya bagus banget. Enggak bang, itu perlu diklarifikasi Iya, bang. staf susku tuh kaget. Oh, pantas ngomongnya bisa sembarangan. Rumahnya di sini. Gua datang kan nganterin kan. Rumahnya di sini. Rumah istri. Oh iya, gue juga sayang istri. Astagfirullah. Jadi di Minangkabau tuh ada adat bang. Iya. Kalau laki-laki itu naik rumah, datang ke rumah orang. Kalau di perempuan dia turun rumah. Kebalik. Terbalik, oke. Pada intinya kalau kita jadi menantu orang sebagai laki-laki tinggal di rumah orang di Minangkabau, di rumah istri. Tidak sebaliknya. Karena memang matrilineal itu. Matrilineal. Satu juga itu konsep melindungi perempuan dari hal-hal yang mungkin jamak dipahami sekarang KDART dan segala macam. Itu kan mertua mau lihat tuh, ini dia pantas nak jadi menantunya segala macam. Dia mudah ringan tangan atau enggak. Itu tradisi tuh bang. Oh jadi Sampai sekarang. dalam pengawasan lah ya. Ya selain saya nggak punya duit ya. Pada intinya itu tradisi. Tapi benar kata Ben sih bahwa sekarang kalau dibilang ya pakar hukum kesayangan netizen itu ya udah Ferry Amsari gitu loh. Ya karena pakar hukum lain malas ya. Kalau dulu kan ngurusin. tapi apakah suatu saat akan meniru jejak Yusril Iza Mahendra misalnya kejauhan. yang akhirnya menjadi sahabat rezim. Aduh. Yusril itu waktu saya kuliah termasuk guru yang kami kagumi dalam kuliah hukum tata negara. Jadi sekarang udah nggak kagum lagi ya. Kacau. Soalnya sesat terus. kalau sahabat rezim, Pak Yusril sudah dari dulu sahabat rezim sebetulnya. Iya, dari era Soeharto. Ya dia penulis pidatonya Soeharto. Ya. Dan kami belajar dari tulisan-tulisan dia di Forum Keadilan, di Kompas, di kuliah-kuliah kami ada guru yang selalu share tulisan, salah satunya tulisan Yusril, terus kami perdebatkan. Kalau Yusril datang ngajar itu kami tonton karena dia ngajar 2 jam sama dengan kualitas 3 SKS bang. Oh gitu. Iya, jadi Sangkin gitu. berbobotnya. Ya dulu dia mungkin masih rajin baca ya. Karena nggak ada kesibukan yang terlalu besar. Dan penulis hebat juga. Jadi Yusril, Jimli, Mahfud, Ismail Suni, Harun Ar-Rasyid itu pegangan kami semua. Oh iya. Jadi ya tidak akan mungkin juga jadi Yusril karena background aktivismenya berbeda. Itu yang mungkin kalau saya sama-samakan ya memang beda. Ya beda lah ya. Harusnya sih sekarang Pak Yusril tetap suka baca lah. Udah kan sebenarnya kan karena ketemu Pak Presiden juga sulit. Dia kerjaannya nggak terlalu banyak kayaknya sebenarnya. Menko aja gitu saya banyak dia. Iya. Tapi saya lihat ada beberapa isu yang sedang ditangani dan itu menarik ya. Kemarin saya dengar Menko akan menjadi pengawas institusi pemerintah mana yang tidak patuh putusan MK. Wah itu bagus betul tuh ya. Mungkin cakrawala dia bagus ya. Jadi dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dan orang yang cukup senior dan paling senior lah mungkin ya. Artinya dari zaman Orba sudah ada di birokrasi gitu kan. Tapi perlu catat ya, I'm not a big fan of him. Iya. Cuman saya tahu kualitas dia patut dihormati. Oke. Oke lah, sekarang sebenarnya udah Ferry Amsari ini lebih dikenal sebagai seorang pakar hukum yang kok katanya mau diskusi ngalor ngidul kok Ferry Amsari. Ya iya dong. Diskusi ngalor ngidul tapi fokusnya tentang lu gitu loh. Iya kalau kita cerita tentang saya atau Pak Sem mah sudah biasa orang biasa. Gitu. Adalah salah satu pembela gerakan sipil nih di depan publik. Jadi kalau misalnya ada diskusi-diskusi publik apapun topiknya, nanti ada yang pro rezim sama yang pro gerakan sipil. Ini udah pasti nih yang pro gerakan sipil nih ada dia gitu.
mungkin nanti sekali-sekali ada gue ngikut nyempil kalau topiknya sama, tapi dianya selalu ada gitu loh. Mau di bola liar lah, mau di Iya. jadi Ya, kalau istilah Patra itu dia tuh udah stripping acara talk show politik gitu. Waduh. Tiap hari gitu. Makanya cari gimana tuh? Cari jadwal saya. Kita susah. ketemu hampir tiap hari apa? Tapi ini tanpa red card kan yang ini. Enggak, ini aman. Ini adalah sahabat publik ya. Oh iya. Terus kenapa mau sih gitu? Apalagi ketemu dengan Abu Janda terakhir tuh gue ngeliat gue agak nggak rela sih lu kayak berdebat sama Abu Janda gitu. Yang sampai seorang novelis kenamaan kasih ya. Ini peringatan terakhir untuk Uda Ferry, jangan datang gitu ya. Siapa? Ada begitu kah? Ada yang ngomong gitu. ya. Ah, iya. Kan kalian berdua kan tapi kan penyintas Oibo kan? Oh iya, kalau gue penyintas, tapi dia masih datang lagi. Iya. Belum kapok. Kan kalau- Harus ketemu Abu Janda baru kapok. memang kayak gitu ya. Wah belum cukup nih demam berdarah harus tipes juga. Ini gue selalu dikritik terlalu banyak ngomong. Oke, Ya. apa sih Owibowo? Masa di podcast dilarang ngomong? Owibowo sama Abu Janda. Eh, Parah mana sih kalau lu kasih skor? yang paling parah yang sebenarnya tidak butuh di respon, Oibowo. Owibowo. Tapi yang apa ya? Attitude-nya buruk menurut saya memang Abu Janda. Artinya Owibowo tuh otaknya lebih kosong dibanding Abu Janda. Kan saya sudah perhalus Bang. Iya. Kenapa Abang pertegas saya? Iya. Jadi Abu Janda tuh sebenarnya ada otaknya, hanya secara attitude begitu ya. Iya, dia memerankan sebagaimana tugasnya. Ya kan half truth ya. Dikasih setengah benar, orang ketarik lalu baru dicocoki dengan fakta yang salah, kan itu kerjaan dia. Tapi soal pembelaan publik mau tidak mau Bang. Karena rumah saya dari awal bersama publik dari kuliah. Jadi apapun yang saya pikir memang publik harus dibela, ya saya akan lakukan. Ya kalau buzzer mampu membela kekuasaan dengan segala cara, kenapa publik kita tidak bela dan perjuangkan habis-habisan? Ya? Bahkan ya di titik tertentu kan, publik nggak punya apa-apa Bang. Kekuasaan tidak punya, uang tidak punya, apalagi ya kita yang bela mereka, dan itu demi tujuan kebaikan kan. Ya juga ada salahnya. Tapi diongkosin aman, Aiman mah diongkosin ya. Oh, Aiman ngasih honor. Iya. Honor TV tapi kan nggak seberapa. Iya, saya tahu. Kayaknya dari zaman kita stand up di Metro juga gitu-gitu segitu aja Pak kalau denger-denger. Tapi ada efeknya nggak sih? Misalnya nih ya, kalau di Komika kita itu menjadikan etalase nih. Etalase kita tampil dulu di Metro TV, sehingga off air kita dikenal nih di TV. Off air kita jadi agak tinggi dan kita bisa patok tarif yang lumayan tinggi gitu secara off air gitu. Nah, kalau di pengamat politik atau di pakar hukum tuh meningkatkan tarif pakar hukumnya nggak sih? Oh, enggak Bang, saya sebelum orang kenal tarif saya mahal Bang. Oh gitu. I use my brain gitu. Jadi kalau Tidak- diundang sebagai panel itu pasang enggak, tarif. saya kalau saya jadi ahli dalam berbagai persidangan terutama sengketa pilkada, saya itu sangat-sangat mahal Bang. Oh iya, itu wajar dong. Saya hampir setarif Yusril Bang. Waduh. Harusnya lebih mahal. Jadi saya mau kasih tahu, ini ruang gerak advokasi publik ini tidak ada dengan ruang profesionalnya. Jadi saya nggak ke bagian sana. Saya mengerjakan kerjaan publik saya sudah lama. Dari masih susah makan, saya sudah bagian publik. Jadi ketika publik butuh, ya ini bagian imbal jasa saya. Pro bono ya. Pro bono pengabdian saya kepada publik. Dan nggak juga terlalu ada pengaruhnya Bang, menurut saya tampil di ruang-ruang acara TV itu, karena nggak juga membantu, malah merugikan di titik tertentu. Kayak sengketa pilkada masih megang gitu, sengketa masih pemilu. megang. Di situ patok tinggi ya. Oh, tinggi, saya tingginya tinggi Bang. Ya nggak apa-apa lah. Oh berarti iya benar-benar. Ya kayak kita juga untuk korporat ya patok tinggi lah. Iya. Kantor saya masih nangani korporat juga, tetapi dengan syarat ya di kantor saya itu tidak boleh 3 hal.
kasus korupsi. Walaupun ini ucapannya kemudian lama-lama saya pikir saya nyesal juga ya. Karena padahal mereka mau ngasih apa aja tuh. Kasus korupsi kami tidak tangani, cuci uang tidak tangani, pelanggaran HAM tidak tangani. Gitu ya. Menyesal itu Bang sebenarnya. Karena dulu Bang Adnan Buyung juga sering dikritik, ternyata dia juga main ke kiri ke kanan kan. Mungkin dari senior-senior itu satu hal yang kami pelajari adalah cara berpikir. Kalau konsistensi kayaknya belajar ke yang lain Bang. Nggak ke Adnan Buyung ya. Diperjelas terus sama. Ya dia tuh kayak apa ya, itu levelnya udah tinggi tuh. Dia akan selalu dihormati dengan segala perdebatan. Iya. Dia membela Habibie juga kalau nggak salah, pernah kasusnya. Gayus dibela Bang, Sama dia ya. sama dia. Nah itu jadi perdebatan kami di bawah-bawahnya. Tapi kalau udah masih milih itu ya, misalnya suruh ngebela siapa gitu. Oh sistemnya di kantor membuat kami terlarang. Saya bisa kena etik di kantor Bang. Misalnya ngebela Sambo gitu kemarin, udah pasti enggak ya. Nggak mungkin tuh Bang, pasti kena sidang etik di kantor. Walaupun sebenarnya mantan aktivis juga yang akhirnya ngebela Sambo kan, ya jubir KPK ya. Mantan jubir KPK Bung Ferdi apa? Febri Diansa gitu. Saya sulit ngomong part itu ya. Saya akan bagian dari publik yang ngelihat saya bagian publik yang kecewa juga terhadap saya dan beliau. Febri sedekat ini Bang. Cuma rokok yang bisa memisahkan kami. Tapi saya nggak mau cerita itu. ICW kan dia sebelumnya Ya. Iya. Jadi kalau kerjaan-kerjaan di kantor advokatnya tetap istilahnya berbasis keuntungan lah, dihitung lah ya, mandate-nya berapa gitu. Iya. Karena itu kan kerja banyak orang ya Bang. Nah, cuman ya dibatasi dengan prinsip-prinsip tadi. Makanya kalau saya diskusi kasus korupsi itu selalu nanggung Bang. Karena ada kode etik yang harus saya. Tapi tadi dan saya nyesel beneran atau bercanda itu? Antara bercanda dan tidak bercanda Bang. Sebagai manusia. Jadi pernah waktu itu ditawari sebuah kasus korupsi dan nolak. Oh iya. Dan nyesel gitu. Kenapa nggak diambil? Iya. Dan selalu nyesel. Oh, nyesel. di situ ujiannya Pas. Konsistensi kan diuji, kayak begitu. Jadi angkanya begitu, tahu angka, aduh. Artinya menyesal, tapi ketika bukan menyesal artinya nanti yang lain kali akan gua ambil. Enggak juga bisa Bang. Jadi kami buat sistem yang kami tidak akan bisa terlalu jauh menangani. Walaupun ada di kasus-kasus tertentu saya tahu betul ini ada yang salah nih. Dengan KPK yang sudah berubah, target korupsi sebagai upaya untuk menghancurkan lawan politik dan segala macam. Saya tahu itu. Saya punya buktinya, saya bisa menjelaskan dengan baik soal itu. Ada sih kesempatan ingin menerima itu karena butuh. Bukan. Karena ingin menjelaskan ini ada sesuatu yang salah nih. Ini buktinya enak nih menjelaskannya. Ada Bang, ada. Tapi saya belum dapat izin dari teman-teman. Oh gitu. Jadi artinya menyesal itu bukan artinya aduh lain kali mau gua ambil nih, tetapi nyesal tetap menolak dengan berat hati gitu ya. Iya. Dan saya ngajukan proposal lah ya ke teman-teman. Bahwa saya ingin buktikan bahwa ini pemberantasan korupsi yang salah, izinkan saya supaya kita tahu ini nggak benar gitu Tapi sejauh ini belum dapat. Gitu. Ya kayak katanya nih Rin ya, kita yang udah punya, ini kan tiga-tiganya udah punya istri. Orang yang beristri itu tetap tergoda pada wanita lain. Ini temanya kemana nih? Coba dijelaskan dulu Pak Sem. Abang tergoda? Ya tetap tergoda, tetapi Kak. Tetapi yang menjadi mulai coba dijelaskan dulu Pak Sem. Ini kita mendengar. Suami-suami ini pasti masih tergoda terhadap wanita lain. Secara fisik, secara fisik dan secara libido dan sebagainya. Tetapi yang membedakan kita daripada orang-orang yang unfaithful itu adalah kita tidak menjabaninya. Jadi orang-orang yang bersih gitu terhadap. Abang cocok jadi lawyer loh. Bagus pembelaannya. Jadi orang-orang yang secara hukum bersih sebenarnya masih tergoda dengan kasus-kasus yang seksi itu untuk diambil. Tetapi yang membedakannya adalah dia tidak mengambil kasus itu. Gitu. Oke, ya betul Betul kan? Jadi saya
Saya godaannya Nggak, saya mencoba kalau iya. istilah Analogi lah itu ya. analogi untuk menjelaskan dengan bahasa bayi kalau kata orang. kan bisa juga ya Bung Rin, contohnya godaan kekuasaan kan. Ya. Kenapa godaannya contohnya perempuan? Mungkin biar banyak itu kayak true story deh. Aduh. Kakak. Tahu nggak? Babe-nya banyak kayak. Tahu gak itu yang dengan Coki itu dia istri gua seneng episode itu. Seneng. Kecuali satu bagian yang katanya gua percaya Yesus gara-gara ngikut orang tua doang. Jadi kamu selama ini begini tidak dengan iman, aduh. Kena lagi. Berarti si Saya harus menjelaskan panjang tuh. Orang tuh pertama tuh pasti beragama gara-gara lahir. Iman itu akan menyusul berikutnya. Gitu. Yeah. Pokoknya ada perdebatan. dewanya bagus. Sudah terlatih. Jadi gini loh, saya itu lebih susah menjelaskan kepada istri saya dibandingkan kepada penonton saya. Si kakak anak Unpad. Anak ITB juga. ITB juga. Oh, kok bisa ditipu deh? Farma. Kan harusnya ITB menipu Unpad kan? Iya. Saya modal rekomendasi dari pendeta. Masuknya lewat sana. Iya. Jadi dia tuh punya paman yang pendeta. Oh, dari situ. Ya, Yang paman yang pendeta itu bilang bahwa saya ini anak baik. Pendeta kan kalau ngelihat anak ITB rajin ke gereja ya udah anak baik. Tapi this podcast, this episode is not about me. Gua selalu diprotes gitu. ya kan, ini podcast Tapi abang. seru. Iya. Kisahnya tuh seru. Iya. Kisahnya seru. Tunggu dulu kita selesaikan soal. Ini masih banyak nih hal-hal yang penting nih. Siap. Soal gerakan sipil nih, Yap. mahasiswa, Budiman di demo sama mahasiswa. Lu setuju? Jadi gini, itu juga menyebabkan gua harus mengundang Coki kemarin. Iya. Karena Coki buat meme yang seolah-olah memojokkan gerakan mahasiswa. Kalau cuman ngebubarin diskusi, apa bedanya lu dengan ormas? Lu setuju nggak dengan pendapat Coki ini bahwa sebenarnya tindakan mahasiswa saat itu membubarkan diskusi atau mengusir Budiman itu sama dengan yang dilakukan ormas, misalnya membubarkan nonton pesta babi misalnya, kayak gitu loh. Point of view-nya Coki dan Mas Budiman yang salah menurutku. Oh gitu. Ya, pernah nggak Bang misalnya ormas suka bubarin acara yang katakanlah ya agak negatif di padang masyarakat. Iya. Tapi yang buat acara itu di depan kantor ormas, pernah nggak Bang lihat? Enggak sih, dia misalnya di LBH didatengin gitu kan. Misalnya kantor ormas G apa gitu. Ya misalnya di Petamburan, Ah. gitu aja. Kita misalnya nonton Act of Killing di Petamburan gitu. Wah. Nah, kan bagi saya itu kan kecentilan. Iya. Cari gara-gara. Iya. Nah, itu juga yang terjadi dengan UGM kemarin. Ini salah satu pusat gerakan mempertanyakan rezim, datang ke sana cuman untuk sosialisasi. Abang lihat enggak perbedaan narasumber? Kalau betul-betul mau ngajak diskusi, Iya. Itu menteri semua itu. pemerintah, masyarakat sipil. Iya. Ini Nusron. pemerintah yang Nusron, Budiman sama satu lagi tuh Dar ya. Dar. iya, Nusron lagi kan itu kan dinamit kan. Mantap. Iya kan? Iya. Itu Asbun Nuzul tuh. Bukan Asbabun Nuzul. Asbun Nuzul. Udah pasti Asbun. Nah, itu kayak kecentilan, datang nantangin dengan ucapan-ucapan yang menurut saya memancing untuk itu. Dan kalau Mas Budi bijaksana ya, mungkin bisa diatur waktunya kapan gitu. Kenapa setelah berapa hari aksi ya gitu ya. Dan terkesan membangun perspektif bahwa Prabowo itu pahlawan. Jangan sentuh Tio. Wah, gitu ya. Ya dia ada ngomong gitu ya. Ada. Iya, dan bagi saya mahasiswa bukan kacangan juga yang ini dilindungi Prabowo, nggak begitu. Mereka akan kritis ya. Iya. Kok menyatakan itu di depan mahasiswa, tujuannya apa, maksudnya apa? Maksudnya presiden baik begitu, sehingga kalian tidak perlu demo gitu. Nah, yang begini ini yang menurut saya agak kecentilan, yang tidak mestinya dilakukan orang yang paham gerakan. Sekalipun kita dipuji oleh mahasiswa sekalian, kan tidak serta merta untuk datang untuk dapat pujian ya. Tapi kan harus dilihat ini rangkaian peristiwa apa, tujuannya apa. Begitu juga kedatangan 3 menteri ini atau setingkat menteri ya, yang bagi saya itu kekonyolan untuk
mempropaganda, bahkan itu propaganda bagi saya untuk kemudian memancing amarah orang. Yang saya bilang tuh kan sebenarnya ini mahasiswa itu sedang tidak membubarkan diskusi, tetapi sedang melawan penguasa di situ kan ya, benar nggak? Betul, bagi saya itu mereka adalah bagian dari gerakan itu sendiri melakukan perlawanan terhadap kezaliman. Gitu. Kezalimannya datang masa diam gitu. Di podcast lain saya juga belum lihat detailnya. Panji diundang oleh Malaka juga seolah-olah begitu tuh kalimatnya. Jangan sampai gerakan sipil ini terjebak ke dalam mentalitas yang sama terhadap apa yang kita lawan gitu. Artinya mentalitas tukang bubarin gitu. Enggak, jangan lihat begitu ya. Makanya saya kasih contoh, nggak pernah tuh terjadi ke Petamburan orang kemudian buat pesta apa di depan Petamburan, itu kekonyolan bagi saya. Dan analogi itu cukup menjelaskan apa yang terjadi bagi saya. Ya, atau misalnya sebenarnya kan mengusir penguasa, melawan penguasa yang datang ke area kampus ini bukan yang pertama kan sebenarnya. Dulu Sohogi lebih keren kan. Atau bahkan kalau Sohogi kelamaan di angkatan saya itu di atas saya sih. Tetap angkatan di atas saya dikit itu Fajrul. Dia bakar ban waktu Rudini datang. Oh, nekat sekali ya. Iya, mungkin dia cuma beli korek doang sih. Yang ngebakar teman-temannya. Mendagri, tentara, bin lagi ya. Iya, dibakar itu waktu datang ke ITB. Nah, tapi bedanya jadi gini loh, dengan rezim yang sekarang atau dari rezim Jokowi gitu. Saya ngelihat jadi Orde Baru tuh selalu ada sisi baiknya kalau dibanding yang sekarang gitu. Karena zaman waktu itu Kosmas Batubara nggak diadu domba dengan Budiman Sujatmiko, enggak. Tangkap aja sama Sarwan Hamid, udah selesai. Iya. Tapi nggak ada Kosmas Batubara yang diadu domba menciptakan narasi. Ini kan sebenarnya Budiman mirip Kosmas Batubara kan. Angkatan 66 mahasiswa yang dulunya orasi ini Budiman lah. Angkatan 98-nya lah, walaupun sebenarnya itu debatable juga. Bang, kalau boleh saya membahas cara berpikir Panji dan lain-lain terkait gerakan mahasiswa ini. Kan ada kebebasan menyampaikan pendapat. Tetapi kan penyampaian pendapat bagian yang kemudian harus diakui ada pembatasan di titik tertentu. Terutama bebas pun abang berpendapat. Abang datang ke rumah saya terus ngomong mencaci saya boleh emang? Nggak boleh lah. Nah itu yang terjadi. Jadi konsep internum eksternum, konsep perlindungan haknya sebenarnya ada slightly orang berbeda sudut pandang. Tetapi kalau mengatakan bahwa ini juga tidak boleh karena melarang hak orang lain berpendapat di forum seperti apa. Dan forumnya kalau memang diskusi itu seperti saya bilang, komposisinya fair nggak? Itu bukan diskusi. Itu bukan diskusi. Disuruh dengerin itu. Disuruh dengerin. Itu sebenarnya lebih mirip waktu angkatan saya itu ada penataran P4 ngundang menteri. Iya. Terus ceramah soal kebaikannya. Iya, soalnya kan Pancasila pemersatu bangsa kalau nggak salah tema diskusinya gitu kan. Iya. Artinya kan masalah bangsa kita saat ini bukan masalah ideologi gitu loh. Saya pikir mahasiswa kemarin tuh keren dengan mengatakan semua bicara Pancasila. Tapi nggak ada yang betul-betul mengimplementasikan Pancasila. Pancasila itu bicara soal kesejahteraan bersama. Emang ada kebijakan kesejahteraan bersama? Terus MBG kemarin kan katanya menguntungkan masyarakat kecil. Data Selios bilang itu menguntungkan pebisnis besar. Ya menguntungkan dapur lah minimal ya. SPPG. Tapi soal Panji itu takutnya juga nanti ada netizen pembela Panji ini juga banyak. Nggak apa-apa. Nggak, karena saya juga takutnya cuman ketipu thumbnail gitu loh. Karena thumbnailnya bilang bahwa jangan sampai terjebak ke dalam rezim yang kita lawan. Tapi detailnya, makanya saya bilang detailnya gimana. Tapi thumbnailnya jelas-jelas sebenarnya saya kurang setuju tuh dengan ini. Tapi yang dibahas Panji menarik loh. Dia pernah mengomentari Total Politik, cut the stupid things. Ya mungkin juga Total Politik buat acara ya. Stupid. Mengorbankan 3 menteri. Tapi saya cukup kenal dekat lah dengan Ari ya. Memang lu stop lah the stupid thing lah. Karena di awal-awal kelahiran Total Politik juga Komika banyak membantu dia gitu loh. Jadi sebenarnya ketika Komika menyatakan kekecewaan itu ya juga sah-sah juga gitu. Ketika subscriber dia baru puluhan ribu tuh banyak Komika yang support dia gitu loh, channelnya dia gitu. Ya kalau sudah cari untung kan sudah dapat. Sekarang keberpihakan juga sangat penting. Ya mungkin kalau dia masa 1% nggak ada berpihak untuk publik kan Bang? Ya ketika dia berpihak kepada publik mungkin nanti
penyandang dananya berhenti. Karena mungkin itulah kalau nggak hidup dari AdSense mungkin ya. Kalau Not Slim Boy TV ini kan nggak hidup dari mana-mana dan mungkin mau terus hidup juga nggak tahu. Pokoknya kita bukan anti rezim pasif, kita anti red card sebenarnya. Kalau ada tamu yang ada red card, nggak bisa nih, nggak bisa. Belum bisa. Nah, fungsi dia tuh gitu-gitu aja. Dia sekali punchline menghajar ya. Gitu. Meramaikan. Yang fortunately atau unfortunately terakhir ini ada perkembangan terakhir. Nah inilah gue kesel sama Gibran nih. Beneran? Lu kesel nggak sih? Oh, ketahuan bayarnya. Iya, itu yang terakhir. Iya, karena gini loh. Ini Ada Prabowo 20 juta loh, Bang. Iya itu Red ya. card-nya lumayan sekali demo. Jadi mahasiswa ini disuruh memindahkan titik dikasih duit. Us. Nah mungkin eksekutornya bukan dia, katanya lewat salah satu aparat lah gitu. Polisi lah. Tapi kan nggak mungkin aparat pakai nggak ada pakai 20 juta pakai gaji dia nih gue demi bangsa nih nggak mana ada sih anjir. Walaupun misalnya lewat pengusaha, lewat CSR dan sebagainya kan ada influence daripada kekuatan yang lebih tinggi lah. Naif kalau kita bilang bahwa Gibran yang langsung nggak mungkin lah gitu. Tetapi kan itu ada pengaruhnya dan rentetannya itu juga jelas bahwa di sana kecerdasan Gibran ya. Dia tidak main langsung ya. Ya tapi kita bukakan di sini gitu loh. Ini adalah podcast anti rezim. Tapi Coki boleh di sini. Ya nggak apa-apa juga yang berbeda-beda datang. Iyalah. Iya. Ini kan bukan penyamaan ideologi. Betul. That's true. Udah lah nanti kita. Kapan kita menangnya kalau kita selalu kiri kanan? Kita harus ke tengah kata Tan Malaka. Deddy Corbuzier berarti nextnya. Next Deddy Corbuzier. Harusnya Deddy Corbuzier nih ditantang nih sama. Tapi mau nggak dia kesini tanpa red card? Mau lah ya. Mau lah dia. Udah berlebih Pak Sam dia. Iya. Nanti saya tanya ini sama Mas Deddy produsernya. berikutnya ya. Ini kalau mau pasang close the door di sini juga bisa nih close the door. Bawa aja itunya. Bawa aja ininya. Apa sih lampu-lampunya itu. Boleh. Habis nggak Mas Deddy di sini ya? Apa? Bakal habis nggak sama kalian? Tidak. Kalau orangnya baik. Iya, Coki juga sebenarnya kan diberikan ruang walaupun gua desak terus gitu. Iya. Nah itu. Ntar kalau ketemu sama Deddy Corbuzier saya bilang saya udah nonton Mas Deddy dari waktu Mas Deddy sulap di Cinere Mall. Iya masih sulap dulu waktu itu. Sendok bengkok juga. Iya kartu waktu itu aku. Iya. Magic Cafe tapi namanya. Dia kasih tahu saya ini loh strategi trik membengkokkan sendok. Ya sendoknya juga harus tertentu. Oh enggak, Bang. Oh jadi udah kalau udah bisa. Kalau sendok yang mahal, bisa. Udah bisa sulap sekarang. Sendok yang mahal juga nggak bisa. Gua kasih sendoknya dari gue deh. Hah? Sendoknya dari gue. Bisa, Bang. Sendok yang stainless yang itu yang Bapak meremehkan Deddy Corbuzier. Oh iya dia. Ingat dia adalah anti rezim. Benar. Dia punya kemampuan dan trik. Bagus, Bang. Yang dia bicarakan ke saya itu logis dan masuk akal sekali. Emang kan ahli sulap pasti. Ahli sulap, Bang. Ahli Jadi sulap. dia pernah bisa menyulap persepsi rezim juga. Bisa menyulap persepsi publik hingga 58% juga ya. Jago dia sulap. Disulap sendiri itu dia. Iya. Dia pesulap biasa, dia bukan pengikut Dajjal, Bang. Bisa mengubah 58%. Dia jadi nggak bisa ngubah kotak suara gitu, bukan dia dong, Pak. Kayaknya belum sampai ke sana sih ilmunya. Dia pernah di depan Gubernur Sumatera Barat tuh, Urin, membengkokkan sendok sampai kayak tangan itu dialirkan listrik. Saya pikir jangan-jangan di cincinnya. Enggak, dia pakai logika menjelaskan saya dan logikanya bagus. Oke. Cuman saya terkungkung kode etik karena saya janji tidak menyebarkan. Karena trik sulap itu sebenarnya jadi bisa dinikmati kalau kita nggak ngerti triknya sebenarnya. Iya, dia kemampuan, dia kan mentalis, psikologi. Mentalis ya. Enggak, ilmunya dia studinya psikologi. Dia memainkan itu sudut pandangan dengan psikologi orang. Nah itu sekarang ngomongin Deddy Corbuzier. Dengan segala manuvernya udah Ferry kesini jadi wakil dari masyarakat sipil, tiba-tiba satu frame nih dengan Deddy Corbuzier. Banyak nggak sih teman-teman dari aktivis atau gerakan sipil yang kecewa gitu loh? Pasti ada yang komplain, tapi saya bukan orang yang satu komplain terus menganggap itu sebagai sesuatu hal yang serius ya.
ya kritik orang yang harus saya tampung. Mereka nggak suka Deddy Corbuzier, terus saya diskusi dengan Deddy Corbuzier, emang salah? Ya artinya gini. Saya diskusi dengan DPR, ketemu Habibur Rahman saya bang. Oh iya kalau itu. Emang Kalau salah itu kan jelas tuh. Jelas bahwa dia itu adalah wakil rakyat. Kita mau ketemu nih terhadap wakil kita gitu. Emang kurang jelas jabatan letkol itu. Letkol tituler itu ya. Kan Jadi sama dalam orang pemerintah satu, orang pemerintah lain. Jadi dalam hal ini posisi Huda Ferry adalah rakyat masyarakat sipil yang bertemu dengan penguasa ya. Oh iya. Karena pertemuan itu dimulai Dia dari yang minta tuh lu yang pertama dia yang minta karena saya bicara soal MBG. Terus salah satu produsernya saya kenal gitu ya, ngajak diskusi. Saya bilang oke, diskusi tapi saya mau rekam ya supaya nggak boleh dipotong. jadi ada versi lengkapnya kita yang uncut istilahnya Iya, gitu. iya. Tapi setelah itu saya mulai percaya, saya tidak rekam lagi. Oh iya. Karena kayaknya Dan setelah dia itu tidak- yang tayang memang sesuai. memang sesuai. Tidak dia potong, tidak dia ini. Saya ingat saya tidak ada sama sekali. Jadi sekarang udah WhatsApp-WhatsAppan lah ya sama dia. Hai Dad. Enggak lah, saya nggak sedekat itu. Saya hormati dia dengan dia komunikatif orangnya. Karena mungkin ilmu psikologi. Iya, itu ya. komunikatif, pekerja keras kita akui lah, Dan pekerja harus keras. diakui, ya, dia orang yang cerdas. Hanya keberpihakan kita saja yang berbeda. Dan bagi saya oke aja. Nggak oke lah. Iya dia masa Enggak, maksudnya keberpihakan saya dengan Coki, keberpihakan kita yang berbeda. I'm not okay with that gitu loh. Tetapi ya udah tuh beda, Ya, lebih ke oh, pasrah oke. gitu loh. Nah saya sih Kayak ke saya Pak Sem, pasrah aja udah. Kalau ke dia itu lain. kalau saya bertemu Hey. apapun jenis orang ya begitu itu ada gitu ya. Tipenya beda-beda. Dan saya ya persilakan itu hak Anda, tapi mari kita berdebat, kasih data yang benar, saya kasih data saya. Tapi sampai hari ini kan udah tidak setuju dengan manuver-manuver dia gitu kan. Oh sebagai orang rezim saya nggak setuju. Walaupun terakhir dia udah mengkritik MBG juga tuh. Oh itu keren tuh, menurut saya bagus lah. Keren atau exit Ya, klausul atau artinya gini. atau ada udah membaca ini sedang pecah kongsi di atas gitu loh. Dia kan lebih Nggak nempel. sejauh itu ya analisa. Tapi saya bilang advokasi saya soal MBG ke dia tentu Ada pengaruhnya lah. ada sedikit banyaknya mempengaruhi ya. Dan begitu dia punya standing goyang berubah, saya apresiasi. Itu kan butuh keberanian juga untuk berbeda dari yang sebelumnya. Tapi jangan hanya sampai di sana, tuh harus lebih dari itu sih menurut. Artinya sampai ke titik bahwa dia melepaskan letkol titulernya ya harusnya. Oh kalau dari dulu saya menyarankan sudah dari dulu ingin Iya. lepas. Karena tituler itu kan tugas kekhususan. Dan selesai mestinya ada batas waktu. Dan selesai batas waktu ya harus cabut gitu ya. Kalau seumur hidup malah jadi aneh bagi saya tuh. Udah jadi kayak emeritus ya. Iya. Karena badan Deddy Corbuzier itu lebih bagus daripada tentara sesungguhnya. Jadi agak aneh juga. Tapi kalau tituler itu kalau dia ke kompleks militer yang ada pangkatnya misalnya kapten di bawah letkol harus hormat ke dia. harus. Berarti dia artinya Tituler itu bang penamaan, tapi secara kepangkatan militer itu berlaku ya. Dan itu juga di pengadilan ada tituler gitu bang. Kalau apa namanya dia menyidangkan orang yang pangkatnya lebih tinggi, maka pangkatnya dinaikkan. Iya, karena kayak untung lah. Ya kan letkol tapi dia membawahi brigjen. Makanya yang lain diturunin dulu pangkatnya di Dewan Revolusi. Wah, ngeri cerita. Kok ngeri cerita. Ya, sejarah. Oke, udah. Ini nih. Kalau misalnya ke rakyat bersuara kan udah enggak ya berarti ya? Sejauh ini enggak. Enggak ya. Kecuali kalau dinaikin tarifnya mungkin ya. Nah, patut dipertimbangkan. Kalau tapi kan sebenarnya pembelaan udah yang sebelumnya itu ya perlu juga nih ada suara-suara kritis di situ gitu. Kan Jadi sekarang nanti udah ada ya. Udah ada siapa? Ahmad Kozinudin tuh. Ya, saya lihat ada kekuatan-kekuatan baru muncul ya. Tio juga pernah sempat di situ Iya. ya. Bang Haris termasuk membatasi ke diskusi itu. Jadi suatu waktu, Fer, gua akan hadir kalau lu hadir gitu ya. Saya balas lagi, saya akan hadir kalau abang hadir. Gitu. Oh iya. Berarti saling kunci dong ya. Enggak, akhirnya si produser bilang Bang Haris jadi datang nih.
dirimu juga harus datang. Akhirnya datang yang Datang, terakhir. datang. Oh, ya gitu ya. Tapi udah lama sekali itu. Yang dia ngomong soal, yang dia juga ngomongnya sedikit emosional ya waktu itu, yang kita bicara soal peraturan itu menyejahterakan rakyat atau tidak gitu ya. Waduh, itu keren itu. Itu omongan aktivis. Viral. Semua udah pada emosional lah sekarang di acara-acara itu. Kalau orang yang berpihak ke gerakan sipil, Hensat juga emosional. Kapan revolusi, Bang? Hah? Kita tanya ke aktivis 98 nih. Gua bukan aktivis 98. Sudah ngaku aja, jangan ditutup-tutupin. Gua itu cuman ikut demo di tahun 98. Oh, beda dengan Mas Budiman ya. Dia aktivis 98 walau tidak ikut demo 98. Yoi. Lagi di dalam. Lagi di dalam. Iya, tapi gue waktu itu ngefans sama Budiman. Oh, siapa yang enggak, Bang? Angkat tangan kiri itu, Bang. Iya. Walaupun di gerakan mahasiswa saat itu tidak boleh ada orasi mengatasnamakan partai, tidak boleh. Bawa bendera PRI langsung ditarik tuh sama mahasiswa waktu itu ya. Yeah. Tapi kalau dibilang ya harusnya ini tugas mahasiswa hari ini lah, revolusi. Tapi gitu. UI, UGM, ITB dan beberapa kampus lain sudah mulai kelihatan sangat-sangat keren, Bang. Iya. Yeah, kita Ya, tapi sedang kan menunggu. Tapi kan yang nggak tahu nih ya, apakah itu buzzer atau apa. Waktu gua bilang bahwa sini Cok, gua ajarin bahwa mahasiswa kan Cok itu bikin meme bahwa kalau cuman bubarin apa lu udah belajar lama-lama kelakuan kayak ormas kayak gitu, tukang bubarin gitu. Cok, yang dibubarin itu, yang diusir itu adalah Budiman Sujatmiko dan menteri yang lainnya. Jadi mereka sedang tidak membubarkan, mereka sedang melawan penguasa. Saya bilang gitu, sini gua ajarin. Nah, itu masih menimbulkan pro kontra. Enggak, gitu. Bang, itu analoginya sederhana. Hama masuk ke dalam kebun, ya matikan hamanya. Jangan disambut ini demokrasi. Iya, justru itu kan. Dia sedang melawan bagian dari penguasa gitu loh. Hama masuk kebun lah. Terus saya bilang, apa bedanya lu dengan tim Mawar katanya. Gitu, kayak gitu. Jadi bingung gua tuh loh. Lah, kok menyamakan Ya, artinya kita dengan petani dengan tim Mawar itu nggak masuk itu, Bang. Ini ada hama. Kalau tim Mawar nembaknya pakai bazooka, kalau kita pakai suara doang. Maksud saya itu tuh suara-suara gitu tuh organik gobloknya atau gimana nih Bung Menteri? Itu organik gobloknya atau memang dimobilisasi nih sama kementerian lu gitu loh? Kementerian saya. Kalau kami kan gayanya berbeda, Pak. Beda. Oke kementerian yang lain. Iya. Enggak, kedua-duanya lah. Yang organik pun ada. Organik pun ada. Pasti ada, Pak Sem. Kan katanya kan kalau mamanya bener datanya itu kalau IQ kita 78, itu kan berarti kan setiap orang ada yang IQ-nya 150, berarti kan mungkin ada yang IQ-nya 6 kan berarti. Jadi maksudnya tuh, jadi jangan pernah meremehkan gitu, Pak Sem. Oh gila ya, IQ 6 Saya tanya Amuba. Bang, saya tanya Coki, ketika tentara memukul petani di berbagai daerah, suara Coki lebih kuat nggak kayak isu itu? Ketika polisi tidak tertib membubarkan massa, dia menjelaskan seringan itu nggak? Ya nggak tahu juga sih. Gue juga nggak memantau timeline dia 24 jam. Saya juga nggak. Tapi jangan sampai kalau publik menyuarakan apa yang mereka yakini benar, lalu kita menihilkan itu. Iya. Kan backgroundnya banyak ceritanya. Dan saya harus bilang ya, rakyat tuh nggak punya apa-apa. Dan yang paling keren dari anak-anak UGM ketika itu, mereka tidak melakukan kekerasan fisik. Orang kalau emosi, Bang, itu mulut asbunuzul itu bisa ketampol itu, Bang. Iya. Tapi dilempar minimal. Mereka tidak lakukan. Kayak Charlie Kirk aja tembak. Iya. Nah, ini bagi saya mereka sedang menjalankan. Jangan masuk ke ladang kami para hama, silahkan keluar Anda. Dan itu boleh menurut saya ketika mereka merasa terganggu. Sekali lagi, bagi saya mereka kecentilan aja masuk ke kampus dengan situasi saat ini. Ya tapi kaitannya dengan revolusi tadi, atau lah misalnya
perubahan sebelum waktunya lah gitu kan. Sebagai aktivis 98 yang tidak ngaku aktivis 98. Oke. Waktu dengar mereka teriak-teriak revolusi, darahmu gimana? Oh iya. Hanya kakiku asam urat. Darahku bergejolak tapi mau turun ke jalan aduh. Tapi kan sering turun aksi juga saya lihat. Iya. Ini juga Ini juga. pembela rezim tapi Dan turun kemarin aksi. tuh memantau. waktu yang aksi yang Agustus, yang waktu Afan meninggal, aku lihat story seorang anak ITB, anakku orasi di ITB, dia nggak, Nangis lu. gue terharu gitu, Oh, nangis enggak? Bukan terharu, nangis. ya nangis Nangis. dalam hati lah. Ini anakmu. Nggak, jadi istri saya bilang, ini anakmu nih udah nurun kamu nih. Keren, Tapi istri saya juga bangga gitu di tengah-tengah kesibukannya dan sebagainya dia masih peduli dengan lo. dan dia orasi. This is not about me. Gue udah diprotes deh. Wah ini mah podcast haus validasi katanya. Emang abang peduli yang sama yang protes? Enggak, karena gini loh. Mereka nggak tahu Pak Sem tuh suka ngobrol. Rin, padahal kan gini, Ajis muji gue di sini. Iya. Dia kan gak gue suruh. Iya. Coki juga tiba-tiba Enggak, saya memuji tadi disuruh Bang Sam pakai red card. kan Coki kan Ada red card ya? Coba, Coki, Iya. Coki kalimat pertama di sini apa? Ah, Ada 2 komika yang berpengaruh dalam karir gue. Wow. Satu Panji, satu Semi katanya. Nggak gue suruh, akhirnya gue ya terbang aja hidungnya. iya, Terus kata orang Coki salah, sudah dipuji malah dikritik sama. Terus dia bilang, ini mah podcast haus validasi. Ya memang sih. Bukan Jujur, validasi. Mas, bagus, jujur. Kita harus reklaim, Iya. kita harus proklaim, kita harus ambil. Karena kalau katanya tanggung jawab itu tidak pernah diberikan, tetapi diambil. Tidak ada hak yang diberi. Iya, Hak itu diambil. diperjuangkan. Iya, harus diperjuangkan. Revolusi. Saya sudah pernah mengundang Che Guevara ke sini. Dan di Laksono. Betulan loh. Iya, kan naik Mas motor. Dandi itu diminta oleh masyarakat Indonesia yang ada di Amsterdam menjadi pemimpin alternatif melawan rezim. Itu saya sangat setuju sih. Itu saya bilang ngeri nih, cocok nih. Dia bilang gak usah, kita itu nggak ada pemimpinnya, kita harus bersatu untuk mencari calon-calon alternatif di masa depan. Mirip Sahrir ya waktu itu, udah nggak apa-apa Soekarno aja gitu ya. Rupanya kejadian ya. Aduh, Dandi itu lucu tahu. Iya, lucu. Lucu, datang ke sini dia datang duluan. Dia selalu disiplin. Datang duluan tapi saya nggak telat juga gitu. Saya datang, mobil saya masuk, dia lagi duduk di pojokan sana makan ketoprak. Di antara kami berlima, dia selalu tepat waktu dan lebih waktu duluan. Iya, jadi Kalau Bung Green sudah tahu merasakan penderitaan bersama saya. Sejam belum datang. ya maklum lah artis stripping. Iya. Banyak enggak, sibukan, Bang. banyak Tahu sibukan. nggak waktu di Rakyat Bersuara? Jadi gini, di Rakyat Bersuara itu Rin, ada ibu-ibu pakai jilbab lah pokoknya. Kayaknya itu Diceritain gitu ya. Iya, dan itu kayaknya dia apapun isunya dia tuh memang ikut nonton Rakyat Bersuara. Dan dia tuh kayaknya pro sama yang rakyat sipil. Jadi waktu si Wibowo ngomong atau si Pitra ngomong tuh termul Tahu nggak? Tahu. Dan ibu-ibu itu tuh kayaknya kalau Arya Saloka datang dia biasa aja. Iya. Tapi kalau Rocky Gerung atau Ferry Amsari datang, udah Ferry foto dong. Udah ada grupis ya, udah Ferry jadi nih. udah Ferry ini ada grupisnya. Iya. Jadi ibu-ibu ini tuh mungkin kalau ketemu sama Ariel Ini Tatum, teknik ingin merusak rumah tangga orang lain nih. ibu-ibu, tenang aja Uni ibu-ibu. Maksudnya, jadi ibu-ibu ini tuh ngajak Kayak foto. pakai seragam gitu kan. Tapi Pasti dari mana warnanya abang tahu mirip-mirip. saya seleranya bukan ibu-ibu? Bukan, maksud aku ibu-ibu ini seleranya ya udah Ferry Amsari gitu. Bukan kebalikannya, gue mau cerita gitu. Oh iya. Dan mereka tuh kayak apa? Ini memperkeruh suasana sendiri namanya. Udah Iya. Ferry. Dan Hati-hati. mereka itu kayaknya nggak nonton sinetron, nontonnya Rakyat Bersuara gitu loh. Iya. Agak aneh ya. Iya gitu. Jadi terus ke gua juga kan, Bang Semi, yang nanti salam ya buat Bang Panji, terus bersuara. Jadi memang orang-orang yang seperti ini tuh, gue yakin organik sih. Dan mungkin juga di rumahnya mungkin suaminya yang kerja atau apa. Jadi dia bersosialisasi aja. Mungkin kalau ibu-ibu lain main paddle atau apa, dia nonton Rakyat Bersuara. Ya kita harus apresiasi lah orang ingin kesadaran politik Iya. tinggi, mau keren lah mak-mak lah. Iya, mama itu kan gitu kan. Dan begitu misalnya waktu itu Firdaus ngomong gitu.
sebenarnya kita nggak menang berdebat dengan Firdaus. Iya. Cuman mental Firdaus jatuh gara-gara Iya, itu. tapi rata-rata ya yang penonton live-nya itu memang selalu berpihak ke gerakan sipil. Ya kan? Ya, keren lah. Iya keren, kan? ya. Penonton ibu-ibu itu. Iya. Dan mereka tuh tahu Ferry Amsari, tahu Ahmad Kozinudin. Semua tahu gitu loh. Iya. Saya waktu panggil polisi kemarin, mak-mak itu ada juga. Ada. Dan ternyata tuh dia tuh kalau kasus Roy Suryo gue lihat ya yang foto sama gue itu pas yang kasus Roy Suryo tuh dia ada di belakang Roy Suryo. Iya. Kan kebetulan Jadi nongkrongnya. waktu dipanggil polisi itu kebetulan Roy Suryo dipanggil juga. Oh, itu. Kami datang, teman-teman saya biasa aja. Bahkan kalau teman-teman kita dipanggil polisi itu kadang nguji mental, Bang. Jawabnya jangan begitu. Nggak benar cara. Jadi ngerjain kita juga, teman-teman kita sendiri. Nguji mental lah kita dalam istilah kita. Tapi kalau ibu-ibu ini 150% kita tuh. Oh, udah Ferry. Wah. Tapi kalau teman-teman apaan sih lu gitu. Ngajak foto kan pasti. Iya pasti lah. Itu. Berarti ini udah selebriti. Tapi gini loh, ini ya salah satunya. Orang Panji mah udah biasa. Panji tapi gue orang yang gue salut juga. Dia bisa membawa idealisme ke ranah mainstream. Dia bisa mengkapitalisasi idealisme dia jadi penjualan tiket yang sold out di Indonesia Arena. Gitu. Yang bahkan komika yang lebih mainstream tidak melakukan itu gitu. Saya bayar 2 kali untuk nonton. Kenapa? Tiketnya hilang? Enggak, kan tiba-tiba visa saya ke Australia karena ada program kegiatan di Australia keluar. 2-3 hari sebelum hari H. Jadi nggak datang. Enggak, tiket udah beli. Kemudian di Australia penasaran. Oh, beli yang streaming. Beli yang streaming. Oh, jadi ini salah satu penyumbang untuk kocek lu. Ya ditipu Panji lah. Ternyata setelah nonton gini doang. Pak, serius bagus kan, bagus. Nah, terus yang berikutnya adalah saya cari musuh nih. Kamu suka ngobrol aja. Kamu suka ngobrol aja. Aku nemenin doang. Dari dulu begitu hubungan kami. Itu Bung bisa jadi asik sendiri sih sebenarnya. Iya. Emang Karena gue biarin nih, gue biarin. Penonton nih gue biarin berdua nih, Om. Di rumah dibatasin kakak. Oh Makanya, iya. lepasnya sama kita Bung. Iya. Nggak perlu dijelaskan, kita nggak perlu dijelaskan. Gue tuh di rumah ngomel juga. Ngomel juga. Katanya biarin kami berdua. Nggak siap nih. Gua tuh dengar dong tuntutan jaksa dulu. Terlapor. Gua Ya tuh di kan, rumah. duganya ada nggak? Betul. Enggak. Saling Nggak. menghormati. Saling menghormati. Bahkan gue tuh di rumah nuang aku aja sambil ngomel. Airnya dikapitalisasi nih. Kata si kakak apaan sih? Apaan sih, gue udah haus gitu. Hal yang kecil-kecil itu ya. Iya. Semua diomelin. Omelin. Kan kebalik Bang, harusnya ibu-ibu tuh Nggak. harga tahu naik marah. Ya karena gini loh, prinsipnya tuh ya mungkin gue bukan mengklaim bahwa gue aktivis 98 ya, bukan mengklaim itu, tetapi ada kekecewaan lah terhadap gerakan 98. Kok jadinya gini nih, nggak sesuai harapan gitu loh. Kan selalu ada siklus itu Bang. Ya. Sesuatu yang baik tuh kadang-kadang cepat sekali turun ya biasa. Yang lama bertahan ya kejahatan kan. Sadar. Ya bagi saya siklus yang harus dia hormati juga. 98 ada fase sejarahnya dan itu harus dihormati. Iya. Bahwa kita meromantisme sejarah 98 oke, tetapi jangan selalu soal 98 dong. Iya. Ini sudah lewat dari cerita itu. Ya, memang. Ini anak-anak baru sedang membangun keyakinannya terhadap apa yang harus dilakukan negara ke depannya. Biarkan mereka. Saya juga merasa nihil di hadapan mereka dan gerakan Iya, mereka. saya sih memang begitu. Kemarin lihat nggak BEM UI ngeluarin video menentang pernyataan pemerintah soal tidak mau menghentikan MBG. Iya. Terus BEM UI bilang bahwa kami akan kembali ke jalanan. Kedua, masa akan lebih besar. Karena kemarin kan 1.000 mereka dihadapin 6.000 aparat. Iya. Jadi 6 banding 1. Terus dikasih judul
Rebellion Begins. Wah. Sedap. Pakai topeng omongnya. Wah, ini Bung Rin yang ngajarin kayaknya. Sebenarnya kalau kayak Coki itu ya bilang bahwa ini jangan bubar-bubarin, dia belum nonton The Vendetta malah. Padahal gue yakin orang kayak Coki itu kan nonton itu pasti. Iya, punya referensi pop culture yang ini kan. Vendetta itu bahkan dia bagus di isu itu kan. Iya, anggota gedung DPR-nya dibom sama dia. Itu mengingatkan kita tidak menganjurkan itu filmnya. Tapi di zaman reformasi ada jokes itu. Ingat nggak? Iya. Yang di Semanggi katanya, "Wah, ini gedung tahu nggak itu?" Iya, yang itu gedung DPR mau dibakar katanya. Kita lagi ngumpulin sumbangan nih di sini. Sumbangan buat bensin. Iya, gitu. Iya. Terus ini emang sumbangan dikirain untuk ngebebasin kan. Jadi itu mau dibakar tuh, kalau nggak ditebus mau dibakar. Oh, ini lagi ngumpulin sumbangan gitu. Emang udah pada nyumbang berapa? Udah ada 10 liter katanya bensin. Gitu. Jadi kan seperti gawat. Tapi ini baliklah soal tadi Panji orang yang artikulatif, secara komedi juga lucu dan juga sekaligus idealis dan sekaligus juga mengkritik. Nah, saya juga berterima kasih orang seperti Rocky Gerung yang sangat artikulatif, yang kuat dalam menulis tapi juga kuat dalam bertutur. Terus kami juga berterima kasih kepada orang seperti Uda Ferry Amsari. Tapi ada kejadian lucu-lucu juga, Bang. Tiba-tiba ada seorang pimpinan lah, elit di kampus gitu ya. Terus dia menulis banyak jurnal. Terus dia mengkritik saya gitu ya. Terus dia bilang, lain kali nulis dong gitu. Dia nggak tahu saya nulis sebelum dia menulis gitu. Dan dia mamerin Bang jurnal-jurnalnya. Nah, kan kalau di agama saya tuh boleh sombong terhadap orang sombong ya Bang. Saya pamerin juga jurnal-jurnal internasional saya gitu ya. Ya, tapi ini bukan soal siapa bagus bicara, siapa bagus menulis. Karena banyak sih Bang. Nggak hanya saya, kan pejabat itu juga banyak sampai dia mamerin tulisan dia ke saya. Tapi ini soal keberpihakan Bang. Iya, betul. Walaupun tidak ada tulisan, tidak nampil di TV, kita harus mengapresiasi setiap orang yang punya keberpihakan. Jadi jangan Abang mengapresiasi saya karena saya muncul di TV dan saya teman Abang. Enggak, tapi saya lebih ke gini. Keberpihakan kan? Satu itu, tapi kedua orang yang berpihak itu dan artikulatif dan bisa dimengerti oleh publik itu jarang gitu loh. Dan mau nyumbang gitu. Tenaga gitu kan. Udah Ferry kan pasti kan nggak ada kerjaan Bung. Oh ini ya, rumahnya udah enak. ini apa lagi? Nah ini apa? Kan Udah Ferry pasti juga kan alasan kenapa mau taruhlah berseberangan dengan Abu Janda dan Owi Bowo gitu kan, supaya ini orang ini tetap harus ada yang ngelawan gitu. Dan kata yang malas mah banyak. Kata istri saya, konyol juga kamu mau ngelawan orang kayak gitu. Nggak, tapi kalau nggak dia akan nggak ada yang ini counter gitu. Parah ya. Iya. Terus story gue berdebat dengan teman gue soal keberpihakan orang Kristen seharusnya kepada Israel tetap dibandingkan kepada Palestina gitu. Orang-orang Islam juga ngebela itu kok Bang. Ini anak lulusan ITB loh. Orang Islam aja ngebela keberadaan Israel kok, bahwa itu sebenarnya Palestina ya, bahwa Palestina itu siapa orang Islamnya, ditunjukin videonya Abu Janda lah. Aduh. Orang seringkali memilih sesuatu untuk membenarkan opininya kan. Iya. Termasuk kita sih sebenarnya. Kita juga ya. Jadi sebenarnya kita tuh lebih ya akhirnya memang itulah kenapa gue undang Coki ke sini. Mungkin nanti Deddy Kobuzer juga ke sini. Iya, harus lah. Jangan stay in the bubble juga kan sebenarnya kan. Kita harus dengarkan orang yang berbeda dengan kita. Dan kalau bisa mungkin secara frontal juga mendebat di depan dia gitu kan. Sekaligus meningkatkan viewer. Dan itu kita terima kasih juga bahwa tanggal 8 Agustus nanti ya. Wah, seru-seru itu ya. Kita bertiga bersama dengan, jadi lo netizen ya, 8 Agustus 2026 di Sanctuary Building Menara Kuningan di Sanctuary Auditorium Sanctuary. Itu ada Uda Ferry Amsari, Rindra, gue, ada Coki, ada Rocky, ada David Nurbianto, Mega Salsabila, ada Tom Lembong.
mantan pesakitan. Dan ada Ajis Doa Ibu. Wah. Tom Lembong juga ini dia pernah cerita nih langsung nih, nggak tahu udah pernah go public nggak? Sudah pernah ke sini? Belum, mau diundang nanti, mau diundang lagi cari. Ya dong, road to Agustus. Iya, sebenarnya Rocky Gerung juga mau, hanya ya susah lah cari waktunya ya. Tom Lembong tuh bahkan di kesempatan lain Bang Rocky kejar ke rumahnya dong. Siap. Tom Lembong pernah cerita tuh bahwa saya juga tidak terpikir, dia kan sebenarnya lebih aneh lagi, seorang ekonom juga bisnisnya juga nggak ada nyambung. Tiba-tiba ada di posisi dia berseberangan dengan rezim, dia akhirnya naik ke sebuah van untuk berorasi di depan itu. Walaupun habis itu dia dikriminalisasi. Padahal dia nggak cocok orasi, lebih cocok abang sih. Iya. Dia ngebas radio, dia cocok di sini, dia cocok. Iya. Tapi dia pikir bahwa dia bilang waktu itu, saya tidak terpikir sebelumnya. Kan ngomongnya gitu kan. Bahwa saya akan memimpin. Ngebas dikit bang, ngebas dikit bang. Sebuah. Dia tuh orang yang nggak bisa. Dia tuh orang yang mikirnya masih bahasa Inggris. Ketika dia ngomong bahasa Indonesia tuh menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sama dengan Pak Prabowo dong, kata Mbak Rosi. Enggak lah, dia udah Indonesia lah. Kata Mbak Rosi sih Pak Prabowo mikirnya bacaannya bahasa Inggris. Ya, bacaannya, tapi mimpinya masih bahasa Indonesia dia. Iya. Kalau Pak Tom Lembong tuh mimpinya bahasa Inggris. Katanya mengetes native speaking kita, mimpinya bahasa apa? Lu mimpi bahasa apa? Kalau bahasa Minang berarti native speaking lu tuh sebenarnya Minang. Iya, betul. Gitu loh. Istri saya bilang bahasa Minang sih. Makanya kata orang bahasa Inggris saya rasa rendang gitu. Tapi nggak we walk the talk dong. Ya lebih baik dikit lah. Jadi 8 Agustus ini sebenarnya perlu coki juga. Oh iyalah. Supaya ini acara nggak jadi anak abah gitu. Terlalu anak abah. Kan lu juga di Dirty Vote dituduh anak abah kan? Macam-macam bang. Ada yang PDIP, ada yang Nasdem, ada. Saya pernah. Tapi jenggotnya sih anak abah. PKS. Iya, anak abah. Multi partai ternyata udah Ferry. Banyak. Iya. Ya, macam-macam lah sekarang anti-anti Soros kan. Iya. Terima kasih Soros sudah mendanai podcast ini. Aduh. Oke, nggak kerasa udah sejam lebih ya. Makasih udah Ferry udah datang ke sini. Walaupun di sini banyak hostnya yang ngomong, tapi lu juga dari gua kasih kesempatan kan. Iyalah. Tuh netizen jangan jahat-jahat banget sama gue gitu. Suka-suka dia yang punya podcast ngapain sih? Tapi lu nambahin viewer nggak apa-apa. Share. Iya, head comment itu perlu juga sebenarnya ya. Oke. Tapi dia gitu ya. Ya, ngomong apapun orang ketawa. Di acara Bung Rin itu dia ngomong agamanya sendiri dia kritik. Seru pas saya suka ngobrol. Itulah. Itulah. Kan gue pernah ditanya, kenapa tuh isi Bible tuh antara ayat ini dan ayat ini bertentangan, tabrakan. Justru itu hebatnya. Diizinkan perdebatan di kitab gue. Di kitab gue tuh diizinkan perdebatan. Antara ayat-ayat tuh sering bertentangan. Kita mau balas tapi takut lah. Nanti ada yang bilang serius gitu. Oke, maaf ya Dek. Nggak ada Kak. Nggak semua harus dimaafkan suamimu Kak. Masa kakak di I love you. Nggak ada Kak. Dia ngomong lain lagi setelah ini. Tapi tahu nggak? Katanya rezeki itu, walaupun kita sehebat doa istri. Lewat istri, doa istri. Kayak gue ini kayaknya jadi orang ini sebenarnya nggak baik-baik banget. Gitu. Nggak usah dijelaskan kan. Iya. Kenapa kok sudah tahu? Kenapa kok rezekinya gue tuh lumayan? Karena Tuhan itu nggak mau ngebikin istri gue sengsara. Karena orang baik. Karena dia orang baik. Jadi lewat gue gitu. Ya sama bang. Terima kasih Dek. Kak, apa nggak mencurigakan Kak? Berulang-ulang. Jadi untuk media-media, tau nggak? Untuk media-media yang lain mencari role model keluarga yang baik ini, abis itu cerai apa? Gua ini role model nih kalau lo bikin acara apa yang kekeluargaan dan sebagainya. Semi not a slim boy. Wah asik, pengakuan sendiri. Aku sudah, terus bang. Aku sudah bicara terlalu banyak. Perasaan tadi ngopi bukan yang lain. Makasih udah Ferry udah datang ke sini ya. Terima kasih. Sama-sama Ustadz Semi. Terima kasih udah Ferry. Oke, 8 Agustus jangan lupa gua udah Ferry dan lain-lain nih posternya, beli tiketnya juga di Tip-Tip ID. Muncul nih di sini. Ya, canggih juga editornya. Oke. Sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya. Bye. Thank you. Oke, makasih udah Ferry. Aduh, capek. Judulnya idealis betul ya? Judul